Ini tahun 2023 si Transsion Group lagi kesurupan jin ya kayaknya. Nggak Infinix, nggak Itel, nggak Tecno, semuanya lagi gacor-gacor banget tahun ini. Dan ketika mereka gacor, udah tahu dong siapa yang bakal kena imbasnya. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Sebelum mulai, gue mau persilakan dulu ya buat teman-teman yang pada mau sedekah, bukan sedekah duit, tapi cukup pakai like aja. Monggo dipijit tombolnya. Gue doain semuanya sehat terus, berkah rezekinya, panjang umur dan pastinya enteng jodohnya. Amin. Sip, sekarang gue punya nih 2 HP 2 jutaan yang masih fresh banget dan pastinya bergengsi. Redmi 128256 di 2,1 jutaan, Tecno Pova 5 kapasitas sama di 2,2 jutaan. Jujur kalau ngelihat kedua HP ini tuh ibarat yang satu cewek yang satu cowok. Redmi 12 jadi ceweknya soalnya kelihatan kalem dan lebih sederhana. Sementara Pova 5 dia maco maskulin banget, sedikit lebih tebel, sedikit lebih berat juga. Secara dimensi Pova 5 lebih tinggi dikit aja. Framenya sama-sama udah flat. Tapi backdoornya si Redmi ini udah kaca bos, mantep ya. Terus modul kameranya ini nggak ada housingnya, jadi kayak Samsung gitu ya. Oke sih ini cakep juga kelihatannya. Tapi kalau buat user cowok mata nggak bisa ngibul ya. Tongkrongan Pova 5 ini asli ganteng banget buat HP 2 jutaan kecil. Kayak ada rasa transparannya gitu. Frame kameranya juga dibikin asimetris yang eye catching banget. Nah soal port seperti biasa Redmi 12 dia ada infrared di atas bareng sama jack audio. Slot kartu ada micro SD tapi hybrid. Grill speakernya mono. Kalau Pova 5 dia udah stereo speaker. Slot kartunya ada micro SD dedicated. Jack audio juga masih ada dan sama-sama punya fingerprint yang nyatu di tombol power. So urusan interface dan desain kayaknya Pova 5 ini lebih menarik nggak sih? Ya hampir lupa si Redmi tapi dia punya IP rating 53 juga ya, nih tahan cipratan air. Oke tadi kan harganya udah mirip ya. Nah layarnya juga dia mirip ya, sama-sama 6,8 inci. Memang udah lawannya banget nih kedua HP ini. Poni sama-sama punch hole ada di tengah. Lalu untuk bezel yang bawah si Redmi masih sedikit lebih tipis, cuma beda dikit doang sih. Soal kualitas gambar dengan panel yang sama-sama IPS, gua bandingin ya buat muter beberapa video. Ya walaupun keduanya nggak ada support HDR, tapi jujur visualnya enak di mata. Level brightness gua nggak ngeliat ada perbedaan yang mencolok alias sekelas, dan urusan ketajaman juga sama. Tapi kalau bicara dynamic range, misalnya langit yang ada awannya, nah itu somehow agak lebih kelihatan jelas di layar Pova 5. Kayak lebih kerang aja gitu, lebih tegas. Dan ternyata setelah gue perhatiin secara detail, karakter warna layar kedua HP ini berbeda. Layar Redmi 12 tonnya dia netral alias cenderung ke warm, sedangkan layar Pova 5 kalau pas ada warna biru tuh kelihatan lebih biru. Jadi bisa dibilang karakternya ini cool ya, padahal ini ada di kondisi default. Jadi kalau buat kalian yang suka nonton film, biar skin tone orang lebih akurat, better ubah tone layarnya ke warm aja ya, ada di menu display settings. Nah urusan responsivitas unik nih ya, si Pova 5 secara refresh rate dia lebih tinggi di 120 Hz, tapi sayangnya cuma support 5 sentuhan jari aja. Sementara Redmi 12 refresh rate 90 Hz tapi bisa di tag 10 jari sekaligus. Tapi kalau adu-aduan kecepatan, si Pova 5 ini lebih bisa ngikutin gerakan jari ya, berasa lebih gesit. Selanjutnya mari kita bahas speknya. Di awal gue udah mention kedua HP ini punya kapasitas yang sama, RAM-nya di 8GB, storage-nya 256GB. Ternyata chipsetnya juga sama-sama MediaTek Helio, tapi Pova 5 berani ngasih lebih tinggi, yaitu Helio G99 yang udah 6 nanometer, sedangkan Redmi masih Helio G88 12 nanometer. So dengan chipset yang beda kayak gini, apa boleh dikata Redmi 12 harus rela di uppercut sama Pova 5. Di Antutu beda skornya hampir 2 kali lipat. Di Geekbench 6 juga bedanya ya lumayan jauh. Kalau di PC Mark beda tipis ribuan poin, dan di 3D Mark bedanya hampir 2 kali lipat. Di sini gua cukup salut dengan keberanian Tecno, berani ngasih chipset lebih tinggi buat ngelawan Xiaomi, yang kita tahu Xiaomi ini kan sering jor-joran ngasih spek tinggi di harga yang murah. Bahkan untuk kapasitas baterai Redmi 12 ini cuma 5000 mAh, ya emang udah cukup banget sih. Tapi kenyataannya
Si Pova 5 berani ngasih 6000 mAh loh. Udah gitu speed ngecasnya juga beda jauh, 18 lawan 45 watt. Ya intinya untuk daily use kita nggak usah ngomongin soal main game dulu deh. Dari mulai proses booting, terus buat medsosan dan multimedia memang ya berasa lebih gesit di Pova 5. Proses loadingnya itu lebih minim. Ditambah lagi Tecno juga berani ngasih speaker stereo. Ya sebenarnya speaker stereo udah jadi standar HP keluaran 2023. Dan gua rada bingung kenapa Xiaomi kayak nahan-nahan ya cuma ngasih satu speaker doang di Redmi 12, kan sayang banget. Dan satu lagi ini yang menurut gua agak fatal ya, bisa-bisanya Xiaomi skip nggak ngasih NFC di Redmi 12. Padahal target marketnya mereka ini banyak orang-orang yang pakai transportasi umum loh. Dan NFC ini disediain di Pova 5. Soal hardware, sorry to say, Tecno berhasil ngegas Xiaomi. Sekarang kita bahas dikit softwarenya ya. Base operating systemnya sama-sama Android 13 juga dengan security patch yang sama di bulan Mei 2023. Nah gimana dengan experience pemakaiannya? Oke, kedua HP ini dikaruniai bloatware yang berlimpah, tapi masih banyakan Xiaomi sih bloatware-nya. Nah untuk visual MIUI kalau dibandingin iOS di Tecno tuh icon-iconnya MIUI kelihatan lebih dewasa, sementara icon di iOS itu lebih cocok buat ABG gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin urusan kenyamanan harus diakuin iOS lebih baik, karena kalau di MIUI itu kan bertebaran iklan ya. Misal abis download APK dari browser, terus segala ada proses scanning ya, katanya biar aman, tapi di situ malah dijejelin iklan, kan syake banget ya. Bokap gua kalau misalkan pakai HP Xiaomi ini pasti bakal kejebak mulu ya, bakal mencetin iklannya. Oke, terakhir buat penutup kita senggol kameranya. Nah, di sini Xiaomi boleh agak tersenyum karena setupnya lebih lengkap. Main lens sama-sama 50 megapiksel, lensa sekunder si Tecno ini bercanda nih, cuma ngasih 0,8 megapiksel buat depth, parah. Sementara Xiaomi lensa keduanya ultrawide 8 megapiksel dan ada bonus 2 megapiksel buat makro. Dengan resolusi yang sama, kita bisa expect kualitas ketajaman kamera kedua HP ini on par alias sekelas. Kurang lebih memang begitu kenyataannya, tapi di sini gue menemukan perbedaan karakter di mana hasil foto Pova 5 warnanya ini lebih pop up, sedangkan Redmi 12 agak-agak berasa kayak pucat, tapi ya lumayan natural juga. Tinggal selera aja sukanya yang mana. Nah kalau masuk ke foto yang lebih spesifik kayak potret, pengalaman gua motret pakai Redmi ini kok kayak lebih sering ada area bokeh yang miss. Nggak ada sih yang benar-benar perfect, sebenarnya Pova juga suka miss, tapi kalau dibandingin lebih sering miss di Redmi. Lalu di kondisi cahaya redup dengan mode auto, jepretan Redmi 12 sebenarnya dia lebih terang, si Pova 5 ini lebih deep kontrasnya. Di sisi lain hal ini jadi mengekspos noise di hasil kamera Redmi, jadinya kelihatan lebih jelas nih titik-titik noise-nya. Oke, sekarang kita sedang mengetes perbandingan perekaman video dari kamera belakang Redmi 12 dan Tecno Pova 5. Ini di Full HD 30 fps. Oke, ini gue masih jalan nih. Beberapa detik lagi gue akan lari. Oke, kira-kira begini hasilnya. Kalau dari viewfinder sih ini di Redmi sih gempa banget ya kelihatannya ya. Nih kalian yang lihat langsung sekarang hasilnya. Oke, jadi kesimpulan dari gua setelah nyobain barang kedua HP 2 jutaan paling hot yang ada di Indonesia saat ini, Redmi 12 dan Tecno Pova 5, rasanya cukup fair kalau gue bilang overall si Pova 5 ini lebih unggul dari sisi desain, biarpun plastik tapi keren gitu ya tongkrongannya. Secara spek juga dia menang mutlak, mulai dari chipset, GPU, baterai, speaker, dan NFC juga. Di sisi UI juga lebih nyaman buat user. Ya jadi untuk kali ini Xiaomi menurut gua harus rela untuk digebuk sama si Tecno.